Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan kami kawan Tony. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggali sebuah buku berjudul Bercocok Tanam Pepaya. Ini bukunya karya dari Wahyu Mulyana, pakai Mas Eci dari Walju Mulyana. Ini buku zaman lama sekali, terbitan tahun 2010 cetakannya. Mau bedah buku, Dek? Udah, kamu dengerin tilawah dulu sana. Nah, mainan lagi, dengerin tilawah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menanam pepaya bersama-sama. Di sini dijelaskan tentang botani pepaya, ekologi, pemberian pupuknya, cara menanam pepaya dan memeliharanya, serta hama serta penyakitnya. Jadi ini dijelaskan secara komplit dari awal hingga akhir dari penanaman pepaya. Pertama, pepaya itu dari mana saja? Asalnya dari Meksiko. Tadi dikatakan di sini Indonesia itu pepayanya berasal dari Meksiko. Kalau pepaya sekarang kan banyak yang di Indonesia itu jenis yang disukai itu ada berapa? Ada dua banyak kan. Pertama itu pepaya California, yang kedua Thailand. California itu enaknya manis, tebal buahnya dan manis rasanya. Untuk yang kedua Thailand itu disuka karena dia besar dan dia banyak sekali ininya, kandungan airnya juga banyak. Jadi di sini jelaskan tentang manfaat daripada pepaya itu dari akarnya, batangnya, pohonnya, bunganya serta buahnya. Semuanya ada manfaatnya. Jadi semua dari pepaya ternyata kalau kita runut, kita cek, ternyata banyak sekali manfaatnya. Misalnya akarnya. Akarnya itu ternyata bisa untuk obat cacing. Di sini jelaskan. Dari penelitian zaman dulu, zaman Belanda itu, akar dari pepaya ini bisa untuk obat cacing. Caranya direndam dengan air, kemudian diminum airnya. Itu bisa untuk obat cacing tanpa kita makan obat cacing yang beredar di apotek ataupun dari pemberian dari pemerintah. Ternyata ada obat cacing alami di sekitar kita. Bunga pepaya, buahnya, papaina itu apa? Tahu enggak? Papaina itu adalah getah dari pepaya. Getah pepaya itu ternyata ada manfaatnya. Dari daunnya itu mengandung papain, berguna untuk kalau daging itu jadi empuk. Iya, biji pepaya. Tahu teman-teman nggak? Biji pepaya itu ternyata ada manfaatnya. Kalau di sini sebutkan biji pepaya mengakibatkan untuk orang hamil itu tidak boleh. Orang hamil bisa keguguran. Kalau yang untuk yang terkena masuk angin atau ketika kita masuk angin, kita mau makan apa ya, kita coba untuk makan biji pepaya dulu. Ternyata manfaatnya apa? Dia mengobati masuk angin. Kita makan pepaya, nggak usah kita uncei, kita potong belah tengah, kemudian kita ambil sama sendok, kita makan bijinya sekalian, enak. Dan itu bisa menyebabkan kita tahan daripada masuk angin. Dari asal pepaya itu dari Meksiko. Batang, bunga, pohon dijelaskan di sini di buku ini tentang daripada akar, ada ada jenis pepaya itu ada bunga jantan dan bunga betina, ada beberapa jenis pepaya mengandung itu. Dan di sini jelaskan komposisi daging buah pepaya itu sebagian besar adalah air. 88 sampai 90% itu air. Maka kita dapat menggunakan ini sebagai sumber air kita. Kalau untuk orang diet ini bagus sekali. Ini untuk apa namanya, zat banyak sekali kandungan daripada pepaya itu, terutama air. Ini bagus untuk orang yang diet atau untuk menurunkan berat badannya, karena dia akan, kalau bahasanya itu makanan penunda lapar. Dan ini bagus untuk yang diet karena pertama kebutuhan air dia kepenuhi, jadi tidak cepat haus. Yang kedua, dia dapat vitamin juga, dapat nutrisi yang banyak daripada buah pepaya ini. Dan ini sangat bagus untuk kesehatan kita, pepaya.
Terus langsung untuk kita akan menuju ke bagaimana penanaman, dan di sini jelaskan untuk penanaman pohon ini dari bijinya. Bijinya itu bisa saja kita membeli langsung bibit, ataupun bisa saja kita menyemai dari biji pepaya. Di berdasarkan pengalaman, kalau biji pepaya itu kita lihat dulu kalau mau menyemai biji. Yang pertama kita beli bijinya atau kita semai sendiri. Bagus itu beli, karena kalau beli itu insya Allah lebih terjamin. Kedua, lihat tanggal kadaluarsa bijinya. Saya pernah beli dua jenis merek berbeda, ternyata beda. Yang pertama itu bisa 80-90% itu bisa tumbuh, tapi yang satunya itu sama sekali tidak tumbuh. Ternyata pertama kadaluarsa dari masih, saya rasa masih cukup bisa ditanam, tapi ternyata tidak bisa. Itu ternyata kemungkinan ya sudah nggak layak untuk ditanam lagi. Yang kedua bisa tumbuh dengan bagus dan bisa sampai sekarang masih berbuah, alhamdulillah. Dan sudah 2 tahun kami tanam itu, ya nggak banyak tapi ya bisa tumbuh dan bisa berbuah untuk dimakan. Dan di sini pepaya itu kita harus, yang pertama jarak antara pepaya itu 2,5 meter. Di sini jelaskan. Ya karena apa? Karena akar daripada pepaya itu akan mencari makan. Ketika semakin dekat jarak antara pohon, maka dia akan semakin rebutan makanannya akan lebih, dan akan tidak bisa optimal untuk penumbuhan daripada pepayanya. Selain itu, ketika menanam ini kita perhatikan juga untuk sumber air, karena besar kecilnya buahnya itu kadang kandungan airnya itu kan 80-90% ada air. Maka kita harus rajin untuk menyiram. Pastikan untuk air terpenuhi untuk pepaya tersebut gitu. Dan tanahnya diusahakan di paling bagus kalau menanam apapun itu, pertama adalah kita buat jelegongan dulu, buat lubang dulu, kemudian kita kasih pupuk dasaran di sana. Itu akan lebih bagus. Seperti singkong pun sama, dia semakin besar singkongnya karena dasarannya lubang dibuat dan di dalamnya itu ada pupuknya. Begitu juga dengan pepaya. Pepaya ketika dalamnya itu sudah dibuat lubang yang besar, semakin besar lubangnya semakin porus dia, semakin bagus akarnya, cepat berkembang. Apalagi dikasih pupuk dasaran, akan lebih cepat pertumbuhannya dan buahnya itu akan besar. Karena perbandingannya adalah ketika nutrisinya bagus, maka buahnya akan bagus. NPK-nya terpenuhi, nitrogen, fosfor, dan kaliumnya terpenuhi, maka kemungkinan besar adalah buahnya akan bagus. Curah hujan, sinar matahari juga diperlukan. Di sini sebutkan juga sinar matahari. Semakin banyak sinar matahari, semakin bagus fotosintesisnya. Tapi harus diimbangi dengan air juga. Panas terik tapi air kurang, ya udah bisa berbuah, tetapi kemungkinan besar buahnya itu akan kecil-kecil, tidak besar. Angin ternyata dibutuhkan juga untuk penyerbukan, membantu penyerbukan daripada pepaya. Luar biasa. Di sini juga diperhatikan kadang musim kemarau untuk air, terutama air. Kalau musim kemarau saat ini ya kita harus rajin menyiram. Kalau musim penghujan kan ya tinggal hujan aja. Tapi ketika musim penghujan harus ada air yang jangan sampai tergenang. Kalau tergenang ya udah bajak ataupun mati, busuk akarnya, seperti itu. Dan itu pemberian pupuk. Di sini jelaskan tentang pemberian pupuk. Pemberian pupuk zat P, fosfor, nitrogen, kalium. Itu sangat dibutuhkan oleh pepaya. Untuk bunga itu P, kalau untuk nitrogen dan kalium, fosfat, dan ternyata 80% super fosfat mengandung zat P. Jumlah pupuk yang diperlukan banyaknya per hektar di sini adalah untuk 1.600 pohon. Jadi untuk 1 hektar itu normalnya itu ada 1.600 pohon. Kalau kita bagi 1.000 dibagi 1.000 itu 1. Dan cukup 1.600 pohon, lumayan banyak untuk 1 hektar. Sekali pohon 1 kilo kali kan 1.000 kan luar biasa dapatnya.
sekilonya misalnya 6.000 kalikan 1.000 lah, dapat 6 juta itu sekali panen. Belum kalau pepaya itu bisa sampai 2 tahun, bayangkan kalau kita perawatannya bagus, berian pupuknya bagus. Kalau di sini sebutkan 6 bulan sampai 1 tahun itu ZA, urea, DSZK itu komposisinya 200, 100, 255 kg seperti itu, sekitar itu untuk 1 hektar. Untuk 2 tahun 2 sampai 6 bulan itu ZA, urea, trifosfat sama ZK. Dan tergantung kita mau nanam pepaya jenis apa. Cara menanam pepaya ini, cara menanam yang baik, kebun pepaya kita harus bebas dari rumput, dari hama karena ya kita rebutan makanan dengan hama. Kalau yang lain bajing ataupun codot lain-lain itu adalah pas ketika pepayanya sudah berbuah. Bang, penyerbukan dijelaskan di sini, penyerbukan buatan, penanaman pepaya, kerugiannya, melakukan banyak biji, melakukan penjagaan ekstra, ada air, menyebar pada musim kemarau, harus nyiram. Semaian itu bisa gunakan kantong plastik, bisa gunakan semai plastik semai kecil, ada pakai tray ataupun kita sebar langsung, kita pindah tanah bisa jadi, tergantung mana yang kita suka, mana yang kita bisa dan itu optimal seperti itu. Waktunya paling bagus ya nanam ya pas mulai musim hujan, itu paling bagus untuk menanam apapun, buah ataupun tanaman itu pas musim hujan itu paling bagus, karena pertama kita tidak perlu menyirami setiap hari, yang kedua kita ya tenaga kita hemat seperti itu. Pemeliharaan mengurangi jumlah bibit, terus menyianginya ketika itu terlalu kecil, terlalu ada yang mati, terus selanjutnya penyiangan, terus pemupukan, pengairan dijelaskan di sini semuanya, terus menghasilkan pepaya, getah pepaya, terus hamanya ada tungau, kutu, keong, ada kelelawar, ada manusia jahil macam-macam ya. Kutu, nah tungau, ada jamur. Aku ini pada ini ya, saya punya pepaya di ini ada jamurnya, itu harus perlu juga termasuk apa namanya hama juga. Ada virus, ada jamur Pitium sp. Biasanya penyakit ini menyerang pada leher akar ataupun bagian akar. Ada bakteri papayai menyerang pada daun, terus virus. Ternyata ada virusnya juga, basmi kutu-kutu apis. Itu dari buku ini, dari sebuah buku tentang bercocok tanam pepaya. Luar biasa manfaatnya ketika kita bertanam pepaya, memanfaatkan lahan yang iklan dulu. Memanfaatkan lahan yang tidak terpakai di sekitar kita, lahan nganggur, mari kita manfaatkan, kita optimalkan untuk menanam pepaya. Cantik. Untuk menanam pepaya, menanam sayuran, menanam apapun di sekitar kita, kita manfaatkan lahan yang tidak terpakai di sekitar kita, kita optimalkan. Kita sebagai pemuda, mari kita manfaatkan di pedesaan kita adalah lahan tidak terpakai, kita optimalkan untuk masyarakat, untuk pendapatan kita ataupun untuk penambahan gizi anak-anak kita, saudara kita, tetangga kita. Mari optimalkan dan kita jaga lingkungan kita agar lebih lestari, dan kita jaga untuk mengatasi stunting untuk anak-anak yang kekurangan gizi di desa-desa kita. Mari optimalkan untuk diri kita, untuk masyarakat. Terima kasih bersama kawan tani. Selamat siang, selamat aktivitas, selamat pagi, dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen